kepada teman-teman sekalian agar sekiranya dapat mematikan teleponnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmatnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Selanjutnya salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salah satu tokoh yang telah berjuang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang. Acara latihan dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi OSIS SMA Negeri 1 Donggo dengan tema membangun kebiasaan baik yang menginspirasi dan mendukung organisasi yang unggul dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi. Dalam kesempatan ini kami minta kesediaan Yudarsa dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Saudara Yudhasta. Acara selanjutnya, laporan panitia pelaksana. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Anang Alvara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber materi kegiatan latihan dasar kepemimpinan, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Donggo, dan yang terhormat pada Ibunda Nursi SP dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin, rahmat serta hidayahnya kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang sangat-sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu satu-satunya Nabi yang telah mendidik, yang telah memperjuangkan dinul Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak, Ibu narasumber, serta teman-teman yang saya banggakan dan yang saya hormati, perlu diketahui tahun 2021 dan tahun 2022 persaingan yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan bahkan di lingkungan negara dan bangsa itu semakin ketat dan semakin jauh diperkirakan oleh kita. Oleh karenanya pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang akan nantinya bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin diperlukan sebagai alat atau sebagai seseorang yang nantinya akan bersaing dengan orang-orang di luar sana. Bisa jadi kita yang ada di dalam lingkungan SMA Negeri 1 Donggo ini bakal jadi pemimpin di masa yang akan datang. Belum lagi maraknya narkoba, kemudian minuman-minuman keras, serta pergaulan bebas yang ada di sekitar kita, itu semua merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkah dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karenanya diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan mampu memberikan contoh dan teladan untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan,
pada kesempatan ini pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang bertemakan membangun kebiasaan baik yang menginspirasi dan mendukung organisasi yang unggul atau yang sukses. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa laporan yang terkait dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Yang pertama terkait dengan jumlah siswa, baik yang putra dan yang putri secara keseluruhan, yang seharusnya target kami itu 80 siswa. Tapi sayangnya mungkin karena ada halangan atau ada kegiatan-kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan, maka mereka tidak bisa hadir. Kemudian terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari dukungan penuh dan bantuan oleh Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Wakasek kesiswaan kita, dan berkat perjuangan dan dukungan beliau pula kami semua panitia-panitia pelaksana bisa menyelesaikan pelaksanaan dan memulai pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran atau sumber dana yang kami keluarkan atau yang kami gunakan untuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini bersumber dari dana BOS sejumlah Rp2.500.000. Dan untuk uang Rp2.500.000 itu tidak kami habiskan untuk satu hari saja, melainkan untuk 3 hari kegiatan. Mulai dari hari ini, hari besok, dan hari terakhir itu hari Sabtu. Mohon maaf, hari Jumat ya teman-teman. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelum kami akhiri laporan ini, kami atas nama panitia serta teman-teman organisasi siswa intrasekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati kalian, ada tingkah, ada ucapan yang tidak berkenan dan tidak kalian sukai. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mewakili teman-teman panitia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua OSIS dan akan disampaikan oleh Saudara Mufli Rahmatul, dan kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslimin SPD, yang terhormat Ibu Wakasek kesiswaan, dan teman yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di lingkungan sekolah ini untuk menghadiri kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kemudian salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu-satunya nabi yang telah berjuang demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membawakan sedikit sambutan dalam
mengenai kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini. OSIS merupakan organisasi independen yang terbesar di lingkungan sekolah yang menjadi naungan organisasi-organisasi lainnya. Maju mundurnya OSIS tergantung dari kinerja dari kepengurusan anggota OSIS dan juga berdasarkan dukungan dari siswa-siswi lainnya. Oleh karena itu, kami dari anggota OSIS bertujuan untuk melaksanakan kegiatan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. LDK ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dasar kepemimpinan kepada seluruh siswa-siswi dan juga kepada para pengurus OSIS sebagai bekal untuk menjadi seorang pemimpin dan bangsa dan negara. Kemudian LDK ini juga bertujuan untuk memberikan rasa kekompakan kepada seluruh siswa sehingga menjadi siswa yang baik. Sekian sambutan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Mufti Rahmatul kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muslimin SPDI MPD sekaligus membuka acara latihan dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi secara resmi dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya salam ini belum kompak di ujung kiri saya. Kalau sebelah kanan ini sudah alhamdulillah. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Sri Suryani SPD selaku Wakasek Kesiswaan, yang kami hormati jajaran tenaga kependidikan yang berkenan hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir dalam rangkaian kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada kesempatan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut salawat dan sayang mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Demikian pula kepada para keluarga, para sahabat sampai pada kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam membumikan risalahnya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kami apresiasi atas kegiatan yang dicanangkan oleh anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan program kerjanya OSIS, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pengembangan intelektualitas kita, bagi pengembangan perilaku kita, seperti apa yang diharapkan oleh kita semua sesuai dengan tema yang ada di depan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus-tulus kepada
pengurus OSI yang sudah merencanakan kegiatan ini dengan baik. Tentu saja dalam kegiatan ini mulai dari tahap perencanaan, proses, pelaksanaan, bahkan nanti pada akhirnya jika tersuat hal-hal yang kurang berkenan di hati kita masing-masing, maka tidak perlu OSIS meminta maaf, tapi langsung maafkan jika menemukan kesalahannya. Nah, anak-anak sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, ingin saya sampaikan bahwa maju mundurnya sebuah organisasi tidak bisa kita serahkan sepenuhnya pada tanggung jawabnya seorang wakase kesiswaan, tidak bisa kita serahkan sepenuhnya pada tanggung jawab seorang ketua, sekretaris, akan tetapi tanggung jawab kolektif, kolegial kita itu perlu kita tumbuhkan dalam sebuah organisasi, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah lembaga, apa yang dicita-citakan dapat kita capai secara bersama-sama sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi. Itu yang perlu kami sampaikan. Dalam berorganisasi ini, hal yang paling penting menurut Mas Lau, salah satunya adalah bagaimana kemudian melalui lembaga ini kita dapat mengaktualisasikan potensi diri kita, self actualization, karena akan ada banyak potensi-potensi kita yang terpendam dalam kepribadian kita tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, maka kebutuhan paling tertinggi menurut Abraham Maslow, tokoh psikologi, adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Banyak orang menjadi stres ketika kemudian potensinya belum tersalurkan dengan baik. Sebagai contoh, ada orang yang IQ-nya di atas rata-rata, super cerdas, akan tetapi ditangani oleh guru-guru yang memang kemampuan tidak mumpuni sehingga stres. Kenapa? Karena aktualisasi potensi. Nah, demikian pula kita sebagai organisasi OSIS ini harus mampu untuk mengaktualisasikan potensi yang ada dalam kepribadian kita masing-masing, mulai dari gaya berpikir kita, bersikap kita, sampai kemudian kita menemukan hal-hal yang baru. Nah, ini semua akan kita peroleh melalui kegiatan-kegiatan kebersamaan melalui OSIS. Nah, dengan demikian yang perlu kita tumbuhkan dalam kegiatan semacam ini adalah bagaimana kemudian kesadaran individu kita itu terlembagakan menjadi sebuah kesadaran kolektif yang dirumuskan dalam visi misi dari sebuah organisasi. Tentu semua ini akan dapat kita wujudkan apabila kita secara bersama-sama, bahu membahu, saling mengingatkan antara satu yang lain, sehingga apa yang diharapkan itu dapat kita wujudkan. Ada banyak hal yang dapat kita peroleh melalui lembaga-lembaga seperti ini. Di samping sebagai ajang silaturahim di antara kita, juga sekaligus sebagai ajang untuk kemudian kita adu gagasan, adu argumentasi, sehingga ada temuan-temuan baru yang dihasilkan di dalam perdebatan itu. Ini yang kita harapkan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan seremonial sebagai bahan pertanggungjawaban kita bahwa kepengurusan ini sudah berakhir dan kita telah merealisir beberapa program kerja. Bukan hanya itu, tapi yang lebih penting adalah kita menumbuhkan kesadaran, lalu kemudian kita lahirkan dalam perilaku keseharian kita. Nah, ini tentu akan dapat kita wujudkan berawal dari sebuah kesadaran kita masing-masing. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kemudian perlu kami ingatkan bahwa di dalam organisasi ini cara pandang kita beragam, cara berpenampilan kita beragam, bahkan sudut pandang. Nah, oleh karena itu terjadi misalnya perbedaan sudut pandang itu hal biasa. Hal biasa, tapi jangan sampai kemudian perbedaan itu kita jadikan sebagai ajang perpecahan. Tapi mari kita jadikan perbedaan itu bagian dari keindahan. Karena kata Nabi, berbeda biarkan saja, karena itu adalah rahmat. Kita tidak boleh mencela akan adanya perbedaan, karena itu adalah hasil ciptaan Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita terima. Nah, demikian pula dalam keberagaman lembaga. Ketika terjadi perbedaan sudut pandang antara si A dengan si B, tidak boleh kemudian kita saling mencela sehingga kemudian melukai perasaan sampai berujung pada perpecahan. Dan itu adalah hal yang amat dibenci oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, adalah penting sebetulnya berorganisasi. Hanya kita harus bisa mengimbangi antara
kepentingan berorganisasi dengan kepentingan pendidikan. Jangan sampai karena kita keasikan berorganisasi lalu kemudian sekolah kita terbengkalai. Tapi harus kedua-duanya saling jalan. Organisasi oke, sekolah juga yes. Jadi kita harus mampu memanajemen waktu seefektif dan seefisien mungkin. Dan mungkin itu akan didapatkan oleh anak-anak sekalian nanti melalui narasumber-narasumber yang akan menyajikan materi terkait manajemen. Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, terakhir ingin kami sampaikan bahwa hidup baru bermakna apabila kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Adalah lebih baik kita tidak hidup jika tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat melalui material, maka boleh kita memberikan manfaat melalui pemikiran. Jika tidak, maka diam itu menjadi kata kunci di dalam menunjukkan sikap keberpihakan kita terhadap kebenaran. Akhirnya tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mewakili pimpinan SMA N1 Donggo dengan resmi membuka kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi Rabu 26 Januari 2022 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Muslimin SPDI MPD kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa. Dalam hal ini kami minta kesediaan Bapak Muslimin SPDI MPD dan kepadanya dipersilakan.